Novis, kembali lagi bersama aku di Noasis Trivia. Buat kalian yang belum tahu Noasis Trivia itu apa, ini tuh konten mengenai fakta-fakta unik dunia ikan. Jadi kita akan membahas fakta-fakta unik dunia ikan. Kali ini kita akan membahas ikan-ikan aneh yang berada di bawah laut, yang saat ini akan aku ambil topik 7 ikan dalam laut yang mengerikan, teman-teman. Bisa kebayang nggak sih ikan apa aja yang sangat-sangat mengerikan ini? Nah, seperti yang diberitahu oleh National Oceanic and Atmospheric Administration atau biasa kita singkat dengan NOAA, hingga kini manusia baru mengetahui 5% tentang laut, sementara 95%-nya ini masih menjadi misteri. Jadi kalian kebayang nggak, selama kita hidup ini ternyata yang kita ketahui tentang laut itu cuma ada 5% aja, sedangkan 95%-nya masih menjadi misteri dan masih diteliti sampai saat ini, guys. Nah, penelitian tentang laut dalam pun masih sangat minim, begitu pula juga dengan makhluk hidup yang tinggal di dalam laut. Kalian tahu nggak sih, kayak di dalam laut ini kita masih belum mengetahui sepenuhnya makhluk hidup apa aja yang tinggal di dalam laut tersebut. Serta buat kalian yang nggak tahu, di bawah laut itu sangat-sangat minim cahaya dan juga oksigen. Cuman katanya banyak ikan-ikan aneh yang tinggal dan sekarang lumayan dikenal karena keanehannya tersebut. So, buat kalian yang penasaran dengan ikan-ikan tersebut, let's go! Yang pertama, kita masuk ke ikan black dragonfish. Nah, meski terdengarnya dari namanya ini ikan yang sangat besar dan sangat menyeramkan, pasti kalian akan kaget mengetahui ukuran sesungguhnya si ikan black dragonfish ini. Karena ikan ini panjangnya hanya 5 cm untuk ikan jantan, sedangkan ikan betinanya itu memiliki panjang di 40 cm. Jadi ukuran betinanya jauh lebih besar dibanding ukuran jantannya. Bingung nggak? Sama aku juga bingung nih, guys. Nah, ikan ini diperkirakan tinggal pada kedalaman 500 sampai 2000 meter di bawah permukaan laut, yang dimana pasti sangat gelap di bawah sana ya, guys ya. Nah, si black dragonfish ini memiliki kemampuan alias dia bisa menghasilkan cahaya sendiri. Nah, fakta uniknya, cahaya ini nggak bisa dilihat sama manusia, guys. Jadi cuman bisa dilihat sama ikan-ikan black dragonfish ini aja ya. Dan fungsi cahaya ini biasanya dia pakai untuk mencari mangsanya gitu, guys. Jadi keren banget gak sih? Yang dimana cahayanya tidak tampak sama sekali di mata manusia untuk si ikan black dragonfish ini. Oke, kita masuk ke ikan kedua. Masuk yang kedua, ini ada fangtooth fish, yang dimana jangan kira menurut kamu si fangtooth fish ini memiliki ukuran yang sangat besar, karena itu salah. Ukuran dia itu panjangnya cuma sekitar 16 cm aja, guys. Dan ikan ini bisa hidup di kedalaman 200 sampai 2000 meter di bawah permukaan laut. Tetapi nggak menutup kemungkinan juga karena dia bisa hidup di kedalaman 5000 meter, guys. Jadi dia bisa hidup di keduanya ya, guys ya. Dan ciri khas dari si fangtooth fish ini adalah gigi taringnya yang tajam, rahang yang besar, dan siripnya yang kecil. Oke, jadi sedikit lucu sih menurut aku karena udah giginya tajam, rahangnya besar, tapi siripnya kecil. Cuman nggak masalah ya, guys ya. Dan si fangtooth fish kecil ini yang masih anak bayinya gitu loh, guys, itu biasanya dia memakan zooplankton dengan cara menyaringnya dari air. Tapi kalau si fangtooth fish yang udah dewasanya, biasanya itu makanannya itu lebih ke ikan kecil ataupun cumi-cumi. Dan buat kalian yang nggak tahu, ternyata ikan ini juga menjadi inceran para predator seperti tuna, marlin, dan ikan hiu nih, guys. Jadi buat kalian yang nggak tahu, si fangtooth fish ini dia itu lebih ke ikan yang introvert karena dia nggak hidup di
kerumunan atau kayak dia nggak dalam kawanan gitu, tapi hidup masing-masing. Jadi kayak gitu guys. Lanjut yang ketiga. Yang ketiga, kita masuk ke ikan sarcastic fringehead, yang dimana ikan ini tidak sebesar bayangan kita karena panjang maksimal ikan ini cuma di 30 cm aja, dan habitatnya itu tersebar di Samudra Pasifik dan juga bisa ditemukan di lepas pantai Amerika Utara seperti California dan juga San Francisco. Dan buat kalian yang belum tahu, ikan ini itu tinggal di kedalaman sekitar 3-73 meter di bawah permukaan laut. Cukup dangkal bukan teman-teman? Tapi jangan remehkan ikan sarcastic fringehead ini, sebab mereka bisa memakan ikan yang ukurannya lebih besar daripada badannya. Hal ini biasanya mereka lakukan untuk menunjukkan dominasi atau kekuatan, alias kayak, nih gue kecil-kecil, gue cabai rawit guys, alias dia bisa membuka mulutnya selebar-lebarnya saat mau memangsa buruannya. Nah, uniknya lagi, ikan ini sering ditemukan tinggal di objek buatan manusia seperti kaleng ataupun botol soda. Wow, sangat-sangat unik ya guys ya. Oke, kita masuk ke ikan yang keempat. Ikan yang keempat ada belut pelikan. Biasanya belut ini memiliki mulut dan juga rahang yang kecil guys. Tapi berbeda dengan belut pelikan karena belut pelikan ini mempunyai mulut yang lebar serta rahang yang besar. Dengan mulut selebar ini, belut pelikan ini bisa menelan binatang yang ukurannya itu lebih besar darinya guys. Alias mangsanya akan disimpan di kantung di rahang bagian bawah si belut pelikan. Nah, belut ini juga bisa tumbuh dengan panjang sampai kurang lebih 75 cm guys. Lumayan cukup panjang sih ya teman-teman ya. Dan kalian bisa menemukan di semua samudra beriklim sedang dan juga tropis. Karena mereka bisa tinggal di kedalaman sekitar 500 sampai 3000 meter di bawah permukaan laut. Dan buat kalian yang nggak tahu, belut pelikan ini punya mangsa favoritnya. Kira-kira apa ya? Mangsa favoritnya itu ada ikan, udang, cumi, dan juga hewan-hewan kecil lainnya. Oke, kita masuk ke yang kelima. Yang kelima, kita masuk ke hiu berjumbai. Nama depannya aja udah hiu nih guys. Kira-kira mengerikan nggak ya ikan ini? Nah, sepintas aja kalian tak akan menyangka kalau hewan ini adalah hiu. Nah, sebab tampilannya lebih menyerupai belut guys. Lucu kan? Namanya ikan hiu tapi bentukannya lebih mirip dengan ikan belut nih teman-teman. Buat kalian yang nggak tahu, hiu berumbai ini yang bisa tinggal hingga kedalaman 1570 meter di bawah permukaan laut. Sementara di Teluk Suruga Jepang, hiu berjumbai ini bisa tinggal di kedalaman 50 sampai 200 meter teman-teman. Dan buat kalian yang pengen tahu nih hiu ini bentukannya kayak gimana, hiu ini mempunyai rahang yang panjang dan juga fleksibel, sehingga menelan mangsanya itu dia bisa menelan mangsanya dengan keadaan utuh guys. Wow, keren banget ya. Karena ketika mangsanya sudah di dalam mulutnya, mereka akan kesulitan melarikan diri karena jajaran giginya yang kecil dan rapat ya. Udah kecil, rapat, serta mirip jarum ya guys ya. Jadi kayak runcing-runcing terus rapat, udah pasti mangsa yang udah masuk ke mulutnya dia tuh udah pasti nggak bisa keluar lagi karena udah saking rapetnya gigi-giginya ya. Dan buat kalian yang nggak tahu, jumlah giginya itu mencapai 300 buah guys. Wow, sangat-sangat banyak. Dan ikan hiu berjumbai ini bisa tumbuh hingga sepanjang 2 meter. Wow, ini sejauh ini yang dari tadi aku berikan informasinya, sejauh ini ikan yang terpanjang ya 2 meter, karena selebihnya cuman kayak 30-40 cm gitu ya guys ya. Oke, kita masuk ke ikan yang ke-6. Let's go. Masuk ke ikan yang ke-6, kita akan bahas tentang Northern Stargazer. Nah, sepintas kamu pasti akan kaget saat melihat ikan ini, sebab ikan ini raut wajahnya itu seolah marah tapi bentuk bibirnya tuh kayak cemberut gitu loh teman-teman. Dan ikan ini ikan yang menghuni laut di kedalaman 37 meter. Sebenarnya buat ukuran 37 meter nggak begitu dalam ya guys ya. Dan warnanya itu mirip dengan pasir laut yang menyamarkan keberadaan mereka dan memudahkan untuk mendapat mangsa. Sebenarnya ya, ikan ini memiliki keuntungan. Tahu nggak kenapa? Karena dia menyerupai pasir laut yang dimana kalau dia mau dimangsa sama jenis ikan yang lain, dia lebih gampang untuk bersembunyi. Dan keuntungannya lagi itu dia bisa memangsa buruannya itu tanpa harus capek-capek, karena dia bisa
menyamarkan diri gitu loh dengan si pasir laut itu. Jadi sangat-sangat untung banget sih si ikan laut ini ya guys ya. Dan buat kalian yang nggak tahu, asal-usul pemberian nama stargazer ini pada ikan ini tuh cukup unik. Tau nggak gara-gara apa? Cuma gara-gara masalah matanya itu ada di atas kepala. Iya kan? Lucu banget kan? Seolah-olah tuh mereka kayak melihat bintang di langit gitu loh guys. Nah, for your information, ikan ini bisa tumbuh hingga 56 cm dan biasa ditemukan di pantai Atlantik di Carolina Utara dan juga New York ya guys, Amerika Serikat. Oke. Nah, lanjut ke ikan yang ke-7, ikan terakhir. Ikan yang ke-7 ini ada ikan barrel eye, yang dimana ikan barrel eye ini namanya itu mengacu pada bentuk tubuhnya yang mirip sama tabung gitu loh guys. Dan lebih uniknya lagi, bagian tengkoraknya itu transparan sehingga kalian bisa melihat isi kepalanya. Keren banget nggak sih? Karena sejujurnya aku belum pernah lihat ikan yang bentukannya kayak gini ya. Dan ikan ini menghuni perairan beriklim sedang dan tropis di Samudra Atlantik, Pasifik dan juga Hindia. Nah, mereka hidup di laut dengan kedalaman 400 sampai 2500 meter. Guys, nah mereka ini hidup soliter, alias introvert, yang dimana menyendiri dan juga tidak berkawanan. Jadi dia hidup ya udah nggak berdampingan dengan ikan-ikan lain gitu. Jadi ya udah hidupnya selfish aja gitu, sendiri aja, introvert lah ya bisa disebutnya kalau dalam manusia ya guys ya. Jadi ini dia ikan-ikan mengerikan yang ada di dalam laut. Kira-kira menurut kalian ikan mana yang paling mengerikan? Kalian boleh komen di kolom komentar. Oke, itu guys 7 ikan mengerikan di dalam laut. Buat kalian, versi kalian yang terseram itu apa guys? Boleh komen di kolom komentar. Kalau versi aku itu ada si ikan Northern Stargazer, yang dimana dia itu serem karena dia itu istilahnya kayak kita nggak bisa melihat musuh kita. Itu lebih seram ya guys ya. Kita nggak bisa mendeteksi musuh kita itu ada di mana, kapan, dan dia lagi ngapain gitu ya guys. So buat kalian yang senang sama video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Biar apa? Biar aku makin semangat kontennya. Dan buat kalian semoga terbantu dengan informasi-informasi mengenai ikan-ikan ini ya guys ya. Oke guys, see you the next video. Bye bye.